Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliawati. Saya merupakan mahasiswi di kampus Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang hubungan struktur aktivitas antibiotik. Hubungan struktur aktivitas antibiotik. Aktivitas biologi suatu obat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Interaksi ditunjang oleh spesifitas sifat fisika kimia yang tinggi. Aktivitas obat berhubungan dengan sifat fisika kimia obat dan merupakan fungsi dari struktur. Jadi, obat sebelum dia memberikan aktivitas terapi, dia harus berikatan dulu dengan reseptor. Reseptor ini biasanya yang ada di dalam organ tubuh kita. Jadi, obat harus berikatan dengan reseptor, lalu kemudian membentuk drug reseptor kompleks. Baru dia akan memberikan respon. Agar obat dapat berikatan dengan reseptor, maka dia harus mempunyai struktur yang spesifik, sehingga dia dapat memberikan signal. Kalau misalkan strukturnya tidak spesifik dengan reseptor, maka dia tidak akan berikatan atau tidak akan memberikan signal. Hal ini sama halnya seperti lock and key atau enzim. Antibiotik. Antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Berdasarkan struktur kimianya, antibiotik terbagi atas beberapa golongan, di antaranya antibiotik beta-laktam, antibiotik aminoglikosida, tetrasiklin, polipeptida, makrolida, linkomisin, quinolon, dan golongan lainnya. Yang pertama kita akan membahas tentang antibiotik golongan beta-laktam. Antibiotik beta-laktam adalah antibiotik yang strukturnya mengandung cincin beta-laktam. Jadi ini adalah cincin beta-laktamnya. Kemudian banyak dikembangkan untuk pengobatan infeksi bakteri. Antibiotik beta-laktam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu turunan penisilin, cefalosporin, dan beta-laktam non-klasik. Kenapa dia dikatakan sebagai antibiotik beta-laktam? Karena dia mempunyai cincin beta-laktam, di mana nanti di sini terdapat alfa, kemudian beta. Jadi betanya ini akan mengikat amin sehingga disebut beta-laktam. Turunan penisilin. Penisilin pertama kali diisolasi dari kultur jamur Penicillium notatum dan Chrysogenum. Penisilin merupakan kelompok antibiotika beta-laktam yang telah lama dikenal. Pada tahun 1928 yang ditemukan oleh Alexander Fleming. Dari Penicillium Chrysogenum telah berhasil diisolasi asam 6-aminopenisillinat yang digunakan sebagai bahan dasar sintesis sejumlah besar turunan penisilin atau penisilin semisintetik, yaitu dengan cara asilasi gugus 6 amino dengan karboksilat, asil klorida atau asam anhidrat. Ikatan karbonamid pada rantai samping penisilin yang dipecah oleh enzim amidase akan menghasilkan 6 aminopenisilanat atau biasa disebut 6-APA yang tidak aktif. Ini merupakan struktur dari turunan penisilin, yang dimana ini adalah struktur dasar beta-laktam dan ini adalah rantai sampingnya. Penamaan struktur penisilin berdasarkan rantai samping yang terikat pada 6-APA. Jadi ini gugus beta-laktam, ini rantai sampingnya.
Jika R berikatan dengan bensil, maka namanya akan berubah menjadi bensil penisilin. Begitu pula dengan penoksi, jika berikatan dengan R berikatan dengan penoksi, maka namanya akan berubah menjadi penoksimetil penisilin. Dan berikutnya ada penenetisilin. Sifat-sifat penisilin. Yang pertama, menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang. Kemudian, bersifat bakteriosidal dan bukan bersifat bakteriostatik. Bakterisidal yaitu membunuh bakteri, sedangkan bakteriostatik yaitu menghambat bakteri. Kemudian, berspektrum luas, dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tetap aktif di dalam plasma, cairan badan, dan eksudat. Larut di dalam air dan bersifat stabil. Bakteriosida level di dalam tubuh cepat dicapai dan dapat bertahan dalam waktu yang lama. Hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Aktivitas antibakteri penisilin bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Jadi memang yang memberikan aktivitas yaitu beta-laktam untuk membunuh bakteri. Terbukanya cincin beta-laktam mengakibatkan seluruh aktivitas hilang. Jadi misalkan cincin beta-laktamnya dirusak atau terbuka, maka antibiotik itu tidak akan beraktivitas lagi. Kemudian, kestabilan terhadap asam beta-laktamase tergantung pada struktur. Penisilin yang tahan asam karena ada gugus penarik elektro, misalnya gugus penoksi yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penataan ulang penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana asam. Jadi rantai samping ini ternyata sangat berguna. Contohnya, semakin banyak gugus pada rantai samping atau semakin meruah, maka akan semakin melindungi cincin beta-laktamnya, sehingga tidak mudah dirusak oleh bakteri. Penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase karena gugus meruah atau bulky pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik, pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Efek sterik tersebut mempengaruhi pengikatan enzim beta-laktamase pada cincin beta-laktam yang menyebabkan konformasi, sehingga enzim kehilangan aktivitasnya. Untuk penisilin dengan spektrum luas, contohnya ada ampicillin, amoxicillin, carbenisilin, dan lain-lain. Penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih luas karena adanya gugus hidrofil seperti NH2, COOH, dan SO3H pada rantai samping. Selanjutnya ada golongan aminoglikosida. Aminoglikosida merupakan antibiotik yang memiliki satu atau lebih gula amino. Gula amino yang dimaksud adalah struktur karbohidrat yang memiliki gugus amin, yaitu NH2, yang terhubung pada cincin aminosititol melalui ikatan glikosida. Ikatan glikosida adalah ikatan antar dua molekul gula atau monosakarida. Antibiotik golongan ini umumnya merupakan antibiotik berspektrum luas dan aktivitas yang tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan dengan gram positif. Streptomycin merupakan antibiotik aminoglikosida pertama yang diisolasi dari Streptomyces griseus oleh Waxman dan kawan-kawan pada tahun 1944.
Ini merupakan contoh-contoh dari golongan aminoglikosida. Di antaranya ada streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin, netilmisin, dan tobramisin. Hubungan struktur dan aktivitas golongan aminoglikosida. Antibiotik turunan aminoglikosida umumnya terdiri atas 2 atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikliheksana atau biasa disebut aminosiklisito. Dengan demikian, aminoglikosida memiliki dua struktur utama yang penting, yakni gula amino dan cincin aminosilisito. Dengan struktur aktivitas untuk golongan aminoglikosida, yang pertama kita masuk gugus gula amino. Jadi, pada posisi C6 dan C2 merupakan target dari penginaktifan enzim bakteri. Ada substitusi metil pada C6 dapat meningkatkan resistensi enzim. Jadi, untuk antibiotik golongan aminoglikosida mempunyai aktivitas antibakteri kalau ada substitusi metil pada C6-nya. Kemudian yang kedua, hilangnya gugus 3OH. Gugus 3OH yaitu ini nih, atau 4OH, keduanya tidak akan mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi, hilangnya gugus OH tidak akan mempengaruhi aktivitasnya. Jadi, kalau gugus OH ini hilang dan ini tidak akan mempengaruhi aktivitas kerja enzimnya. Kemudian yang kedua kita masuk pada cincin aminosiklisitol. Cincin aminosiklisitol. Hubungan yang pertama, asetilasi pada posisi C1 tidak menyebabkan hilangnya aktivitas. Jadi, gugus amin, ini merupakan gugus amin pada C1, pada C nomor 1, dan C nomor 3. Ini adanya struktur heksan sehingga tertutup, tidak akan menyebabkan hilangnya aktivitas. Ini. Kemudian yang kedua, N-etil dari sisomisin menghasilkan N-etilmisin yang memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap beberapa enzim endogen. Jadi, perubahan struktur NH2 dan NH yang mengikat CH3 pengaruhnya dapat memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan senyawa endogen. Khusus struktur aminosiklisitol, pengaruhnya pada N-etilasi NH2 menjadi CH3. Kemudian yang ketiga, hilangnya atom O dari gugus 5OH sisomisin menghasilkan 5-deoksisisomisin menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Jadi, jika gugus OH, ini gugus OH-nya, gugus OH kehilangan atom oksigen menyebabkan senyawa induknya secara keseluruhan tahan terhadap enzim yang mengasetilasi pada gugus 3. Nih, gugus 3. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.